Selamat pagi JKM Sharon. Pagi hari ini saya mengucap syukur ada teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Mari kita berikan apresiasi buat mereka, buat pelayanan mereka. Maafkan kalau suara saya agak ini ya, kurang. Ya, beberapa hari masih dalam proses pemulihan. Pagi hari ini saya percaya tidak menghalangi apa yang firman Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya melalui kita. Dalam bulan ini kita masih berbicara tentang deeper, kita berbicara dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal yang ketiga, 18 sampai 19. Mari kita bersama-sama kembali ke ayat-ayat ini supaya kita sama-sama boleh mendapatkan isi hatinya Tuhan. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Tapi saya percaya juga disampaikan dan didoakan untuk setiap dari kita hari ini. Jadi ini yang jadi kerinduan dia, sesuatu yang sangat penting untuk kita nangkap betul-betul dan semakin mengerti dan mendalami dan menghidupi doa ini. Saya percaya minggu lalu kita sudah diberkati Tuhan. Hafid sudah menyampaikan tentang acceptance, bagaimana Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita dengan menerima kita apa adanya, dan dari situlah setiap dari kita ini diselamatkan. Setiap kita diselamatkan bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi karena kita diterima apa adanya. Itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar sama-sama bahwa ternyata dari sudut pandang Tuhan, dia hanya memandang ada dua kategori manusia. Hanya dua kategori manusia, yaitu save, diselamatkan, atau lost, terhilang. Hanya ada dua kategori manusia di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah save, orang-orang yang sudah diselamatkan, dan yang kedua adalah lost, orang-orang yang terhilang. Pagi hari ini saya ingin bertanya sebelum saya mulai. Berapa banyak dari Bapak Ibu saudara-saudari di sini yang hari ini secara jujur masih ragu-ragu? Dan Anda berkata, jangan-jangan saya termasuk yang lost. Saya termasuk orang yang terhilang. Oke. Berarti sebagian besar dari kita percaya bahwa kita ini sudah diselamatkan, betul ya? Sebagian besar dari Anda percaya bahwa Anda itu sudah diselamatkan, betul-betul safe. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah yang menurut saya sangat menarik, yaitu dari sebuah cerita yang pasti tidak asing buat kita, yaitu dari seorang yang bernama Yunus. Yunus saya akan bacakan di pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Menarik sekali bahwa kejahatan bisa sampai kepada Tuhan, sampai kepada hadirat Tuhan.
Ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, yang bayar siapa? Yunus sendiri. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua yang juga mengikuti lewat kebaktian online, pagi hari ini saya kasih judul khotbah ini, Mission I Am Possible. Kenapa Mission I Am Possible? Karena cerita ini adalah cerita yang unik. Yunus itu adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama atau Baru? Lama. Tapi kitab ini unik karena tidak menuliskan tentang bangsa Israel. Setiap nabi-nabi yang ditulis dalam Perjanjian Lama, pada umumnya mereka menulis pesan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Yunus beda sendiri. Dia menulis kepada bangsa lain selain Israel. Ceritanya bukan tentang bangsa Israel. Yang kedua, di kitab Yunus ini, kita belajar bahwa Tuhan ini menunjukkan sifat belas kasihan bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada orang-orang luar termasuk kita. Sedangkan kalau Bapak Ibu baca seluruh Perjanjian Lama, seolah-olah banyak orang bilang sama saya, Pak, Tuhan dalam Perjanjian Lama sama Tuhan dalam Perjanjian Baru itu sama atau enggak? Karena seolah-olah beda banget. Yang Perjanjian Lama seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang pemarah. Tuhan yang senang menghukum. Tuhan yang kejam. Dalam Perjanjian Baru sepertinya Tuhan yang penuh anugerah, penuh belas kasihan. Tetapi di dalam kitab Yunus ini saya menemukan bahwa Tuhan yang kita temukan di dalam kitab Yunus ini tidak berbeda dengan Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dia punya hati ternyata bukan cuma untuk orang-orang tertentu, tapi ternyata untuk semua orang. Termasuk kita. Coba bilang kanan kiri, puji Tuhan termasuk Anda. Puji Tuhan termasuk Anda. Saudara tahukah bahwa Yunus ini dikirim ke kota yang namanya kota apa? Kota Niniwe. Tahukah saudara bahwa kota Niniwe ini adalah tempat yang nyata? Hari ini masih ada, silakan ditunjukkan. Kota yang benar-benar ada. Di manakah Niniwe? Saudara tahu? Niniwe itu adalah sekarang bagian dari sebuah negara yang namanya Irak. Punya nama kerennya sekarang namanya Mosul. Buat Bapak Ibu yang nggak tahu Mosul, saya sebutkan nama Saddam Hussein. Bagi saudara yang masih nggak tahu apa itu Saddam Hussein, saya sebutkan ISIS. Ini adalah basisnya, saudara. Mosul. Dan tahukah tahun 2014 ISIS itu membuat berita heboh di seluruh dunia karena apa? Karena dia menghancurkan sebuah peninggalan arkeologi yang sangat penting di kota Mosul. Saudara tahu apa yang dihancurkan? Di dekat sebuah masjid ada namanya tempat makam Nabi Yunus. Tahun 2014. Jadi kita tahu persis bahwa yang Alkitab katakan ini bukan cerita dongeng. Ini hari ini ada. Dan Mosul hari ini penduduknya hampir sama seperti kota Semarang. Hampir 2 juta. Semarang lebih dari 2 juta. Jadi ini betul-betul nyata. Apalagi yang menarik, gambar kedua akan menunjukkan apa yang direncanakan oleh Yunus. Gambar yang kedua, ini kalau kita lihat dari Israel, dari yang dikatakan ayat 3 tadi adalah Yova atau Java, di dalam sekarang itu adalah sebuah pelabuhan di pinggir Israel.
Untuk dari situ, dari Israel ke Niniwe, itu jaraknya sekitar 800 kilometer. Jadi Yunus ini diberikan sebuah tugas yang nggak gampang. Dia harus jalan sejauh 800 kilometer. Tetapi yang menarik adalah Yunus memilih untuk mengambil tugas perjalanan yang lebih sulit lagi, yaitu pergi ke Tarsis yang jaraknya, saudara tahu, lebih dari 5.000 kilo. Jadi bayangin Tuhan cuma suruh 800 kilo, tapi Yunus melakukan extra mile. Ya, nggak main-main. Bukan cuma 800 kilo, tapi dia pergi 5.000 kilo ke arah yang sebaliknya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di gambar peta tadi, gambar peta ini menunjukkan ada garis-garis merah. Garis-garis merah ini merupakan batas kekuasaan kerajaan Romawi yang kemudian ada 400 tahun kemudian. Jadi kerajaan Romawi itu begitu besar dan Tarsis itu persis sedikit di luar itu, di arah Spanyol. Jadi bayangin Yunus itu seniat apa untuk dia itu keluar dari panggilan Tuhan. Cuman disuruh pergi berapa ratus kilo, perginya ribuan kilo ke arah yang sebaliknya. Dan kalau kita baca kisah ini, rasanya apa yang Tuhan kasih itu adalah sebuah mission impossible. Bayangkan saudara kalau Anda baca di dalam kitab Yunus, saya ajak kita untuk nanti di rumah untuk baca ulang karena pendek sekali. Boro-boro 5 menit, 3 menit aja Anda selesai kitab Yunus, saudara. 3 menit selesai. Cerita ini menarik. Yunus satu orang yang diutus oleh Tuhan, dia diminta untuk mengabarkan kabar penghakiman kepada kerajaan Assyria pada zaman itu, kota Niniwe, supaya ada 120.000 orang yang bertobat. 1 banding 120.000. Bayangin kalau Anda disuruh pelayanan di kota Semarang, disuruh mempertobatkan 100.000 orang dan dikasih waktu cuma 40 hari. Gimana enggak sulit? 120.000 dalam 40 hari. Nah, silakan pilih mau KKR-nya gimana? Mau lewat radio kah? Anda mau berdiri di simpang 5, caranya gimana? 120.000 orang harus dengar. Zaman itu belum ada internet, belum ada radio, belum ada TV. Gimana caranya satu orang bicara ke 120.000 orang? Nah, itu yang coba kita pikirkan bersama-sama. Saya belajar bahwa Nabi Yunus itu disebut nabi karena apa? Karena nabi secara definisi adalah pembawa pesan, betul? Nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia. Menyampaikan apa yang ada di isi hatinya Tuhan kepada manusia, itu namanya nabi. Oleh karena itu, nabi seharusnya menghidupi pesan yang dia sampaikan, betul enggak? Kalau dia diutus, dikirimi sebuah pesan, mestinya dia sama dengan pemberi pesan. Apa yang jadi pemberi pesan? Yunus 4 ayat yang ke-11. Kita bisa baca dan kita bisa merasakan apa yang jadi hatinya Tuhan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saya minta tim praise and worship bisa maju, main keyboard bisa maju dulu. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya dan ternak yang banyak. Kita baca dari ayat ini, di perjanjian lama, ini baru pertama kali Tuhan itu menyatakan diri, dia itu punya hati untuk bangsa lain. Dan bangsa yang besar itu menarik perhatian Tuhan luar biasa. Kita belajar bahwa sifat Tuhan adalah merciful, penuh dengan belas kasih. Betul?
Tapi apa yang jadi sifat dari Yunus, pembawa pesan itu? Apakah dia sama punya belas kasih terhadap Niniwe? Oh, dia malah melakukan sebaliknya. Kalau Tuhan penuh belas kasih, aku mau jadi orang yang paling nggak peduli sama Niniwe. Pembawa pesan seorang nabi bisa jadi orang yang terhilang. Saya ulangi, pembawa pesan, orang yang bicara tentang Tuhan tiap minggu, ternyata juga bisa menjadi orang yang terhilang. Saya ingat pesan hamba Tuhan namanya Reinhard Bonnke. Dia berkata sebuah quote yang menarik sekali. Dia berkata, "A church that does not seek the lost is a loss itself." Gereja yang tidak punya greget cari orang terhilang adalah gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak punya greget cari orang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Namanya boleh Kristen, tapi tetap aja lost. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Anda safe, diselamatkan, saya tanya balik. Melalui kitab Yunus, Anda termasuk orang seperti Yunus apa enggak? Jangan-jangan menganggap kita safe, tapi sebetulnya terhilang. Saya percaya bahwa we are not called to be bystanders in church. Kita ini tidak dipanggil untuk jadi penonton di gereja. Tetapi setiap dari kita yang menyebut diri orang Kristen, anak Tuhan, kita harus berfungsi. Mungkin Anda berkata, Pak Iman, gereja kita kan bagus. 50% dari jemaat melayani. Hampir 50% dari jemaat melayani. Bagus nggak saudara? Menurut saudara bagus nggak? Bagus? Bagus? Saya coba tanya balik. Kalau dari anggota tubuh Anda, mari kita berdoa bersama-sama agar hanya sekitar hampir 50% dari anggota tubuh Anda berfungsi. Itu namanya apa? Itu namanya pansui, lumpuh, stroke. Itu sama sekali tidak sehat. Berapa angka persentase yang pantas untuk sebuah gereja miliki jemaat yang melayani? Well, kita tahu jawabannya. Pasti harus mendekati 100%. Mungkin dari seluruh anggota tubuh kita ada satu yang gak perlu, mungkin ada jerawat, ada komedo. Ya itu termasuk anggota tubuh, tapi ya mungkin ada 1%, 2% yang tidak berfungsi. Betul nggak? Tapi kalau sampai 50%, iya itu namanya stroke. Saudara tahukah bahwa ada banyak sebetulnya kemiripan antara Niniwe di masa Yunus dan zaman kita hidup saat ini. Ini kita nggak ngomongin tentang peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi sebetulnya saya sedang ngomongin dengan situasi kita saat ini. Bapak Ibu sadar nggak Anda hidup di zaman yang sama? Saya ingin tampilkan gambar ini ya, saudara, satu statistik hasil survei tahun 2017. Ini buat saya menarik. Kalau Anda lihat ada grafik di Indonesia, dikatakan bahwa komposisi pengguna internet berdasar usia. Tahukah saudara ini tahun 2017 angka pengguna internet sudah berapa? 155 juta manusia di Indonesia. Wow, perkembangannya luar biasa ya. 155 juta, saya nggak tahu angkanya di tahun 2023. Saya percaya pasti jauh lebih tinggi. Pasti. Yang menarik adalah yang usia 54 tahun ke atas, hanya berapa persen? 4%. Yang usia 35 sampai 54, siapa yang 35 sampai 54, ayo ngaku jujur, saya termasuk
35 sampai 54. Halo, 35 sampai 54 tahun. Ayolah pagi hari ini jujur sedikit lah ya. 35 sampai 54. Kayaknya kok berat banget sih angkat tangannya. 35 sampai 54. 35 sampai 54. Ya, terima kasih untuk kejujurannya. Itu 30%. Saudara tahu 49,52% ada di umur 19 sampai 34 dan grup yang lain adalah 13 sampai 18, itu 17%. Jadi 2/3 pengguna internet itu di bawah usia 34. Berapa banyak dari kita di sini yang di bawah usia 34? Mestinya jumlahnya 2/3 dari jemaat. Kalau kita melihat Indonesia, apakah kita merepresentasikan Indonesia? Saya kira enggak. Jadi saya mau bilang, kalau Anda merasa JKM Mawar Sharon muda, saya merasa JKM Mawar Sharon sangat tidak muda. Sangat tidak mencerminkan demografi Indonesia. Pertanyaannya, yang lain ada di mana? Betul? Saya ingin bacakan beberapa statistik lagi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara Internet Aman untuk Anak di Jakarta 6 Februari 2018 mengungkapkan penggunaan sosial media 93,52%. Bayangin, 93,52% itu ada di rentang usia 9 tahun sampai 19 tahun. Mayoritasnya di bawah 19 tahun. Ya, buat Anda yang punya anak-anak di sekolah minggu, lihat mereka sudah lihat sosial media. Beberapa mereka. Kira-kira pengaruh semacam apa yang mereka dapatkan hari-hari ini? Saya lihat di sini ada beberapa teen, ada beberapa remaja. Tahukah kita bahwa mereka adalah masa depan kita? Baca di Rumah Sakit Umum Daerah Kusnadi Bondowoso, Jawa Timur, ini kisah nyata, merawat 2 pelajar SMP dan SMA yang kecanduan gadget, kecanduan gawai. Kenapa kok sampai dirawat? Saudara tahu kenapa? Karena mereka hampir membunuh orang tuanya. Gara-gara dilarang pakai gadget atau gawai. Itulah potret Indonesia saat ini. Saudara tahu enggak, di antara segitu banyak orang, remaja korban narkoba itu mencapai 1,1 juta, itu di tahun 2018. Diambil dari sampel 33 provinsi. 1,1 juta orang, anak muda hilang. Itu jumlah yang lebih besar daripada Nineveh. 10 kali lebih besar malah. Data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta menyebutkan pelajar SD, SMP, SMA yang tawuran itu kurang lebih dalam setahun mencapai 1.318 siswa dari 1,6 juta siswa. Dan sayangnya 26 dari mereka meninggal dunia karena tawuran. Anda berkata bahwa Indonesia baik-baik aja, tidak seperti Nineveh yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Saya mau bilang, Nineveh itu ada di depan kita. Kita ada di antaranya. Data dari Komisi Pelindungan Anak mencatat 62,7% remaja SMP di Indonesia, bukan di Amerika, sudah tidak perawan. 93,7% peserta didik SMP dan SMA, 93,7% mengaku pernah berciuman. Wow, Anda punya anak remaja, 93,7% tuh. Kalau tidak termasuk berarti cuma termasuk 6%-nya. 21,2% remaja SMP mengaku pernah melakukan aborsi. Sorry, ini bukan Amerika,
Ini Indonesia. 97 remaja SMP dan SMA mengaku pernah melihat film porno. 97%. Kalau anak Anda termasuk 3%, seringkali dianggap aneh. Iya kan? 97%. Penelitian melalui Reckitt Benckiser Indonesia terhadap merek kontrasepsi Durex dalam 500 remaja di 5 kota besar Indonesia mengatakan 33% remaja pernah berhubungan secara penetrasi. 33%, 1 dari 3. 55% melakukan itu sampai di usia 18 sampai 20 tahun. Dan semua yang disurvei statusnya adalah belum menikah. Saya kalau baca statistik ini bukan untuk kita merasa takut atau merasa wah gimana dengan anakku ya, gimana dengan keponakanku ya, gimana dengan adikku ya. Saya membacakan hal-hal ini untuk saya berdoa Tuhan kasih urgensi dalam kehidupan kita. Kalau Anda berkata Anda adalah orang yang diselamatkan, mestinya as we go deeper, kita juga punya hatinya Tuhan. Amin. Ada kayak, kok bisa begini sih statistiknya, kok mengerikan kayak gitu. Saya bisa apa gitu. Saya berdoa itu yang jadi kerinduan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk jadi penonton, apalagi pengkritik di gereja. Tidak ada istilah dalam Alkitab, ilustrasi yang dipakai bahwa kita ini adalah jumlah besar mayoritas nonton yang lagi pelayanan. Tidak pernah. Coba Anda baca perjanjian baru, ilustrasi apapun dalam Alkitab. Enggak pernah ada. Semua kita yang dipanggil sebagai anak Tuhan, orang percaya, itu 100% dipanggil untuk melayani. Enggak ada pilihan lain. Saya berdoa, setiap dari kita pagi hari ini berkata, Pastor, what can I do? Apa yang aku bisa lakukan? Sederhana, saudara. Anda mungkin berkata, tapi saya nggak bisa apa-apa. Tahukah saudara bahwa nomor 1 kriteria untuk dipakai Tuhan adalah availability. Bersedia. Dan seringkali ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok kita baca hanya ada 1 Yunus yang dipanggil untuk mengabarkan kabar penghukuman untuk Niniwe? Karena yang lain enggak tercatat. Hanya 1 yang mencatat. Saya enggak tahu apakah Yunus ini orang keberapa yang Tuhan kasih tahu. Saya selalu ingat kalau di dalam pelayanan grafik ini betul saudara. Gambar ini. Ada 5A. Yang diminta untuk melayani di sini, Anda jangan pikir orang-orang yang mampu. Orang-orang yang bisa. Orang-orang yang anointing, yang punya pengurapan. Saudara, yang paling penting itu yang paling bawah. Namanya apa? Available. Bersedia. Baru yang kedua, sikapnya dalam melayani. Attitude-nya. Baru yang ketiga, administrasinya. Bisa ngatur waktu enggak? Bisa tertib enggak? Itu nomor 3. Yang pertama adalah, sama-sama katakan, available. Bersedia enggak? Saya enggak peduli Anda bisa main musik dengan bagus, bisa nyanyi dengan luar biasa. Tapi kalau setiap kali diminta latihan enggak bisa, ya sorry to say, Anda belum melayani. Enggak bisa, waktunya diminta selalu enggak bisa. Dan mungkin pagi hari ini Bapak Ibu berkata, tapi pelayanannya sudah penuh semua tuh, sudah ada pemain keyboard, sudah ada pemain drum, sudah ada pemain gitar, ada pemain bass. What can I do? Asyir juga sudah ada. Saudara tahukah bahwa orang-orang yang hatinya dijamah
dan merindukan Tuhan seperti Tuhan, mereka nggak tanya pelayanan apa lagi yang masih kosong. Tapi mereka tanya, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan? Mereka yang tanya, Pastor, apa yang bisa aku lakukan ya? Kok David, apa yang aku bisa lakukan lagi ya? Butuh pelayanan apa lagi ya, saudara? By the way, saya mau umumkan bahwa Sabtu depan kita ada consolation ministry, yaitu training untuk pelayanan penghiburan. Tahukah bahwa setiap dari kita membutuhkan penghiburan, membutuhkan visitasi? Ini ada satu pelayanan yang menunggu. Kalau Bapak Ibu digerakkan, saudara bisa daftar, bisa kasih tahu saya, bisa hadir besok Sabtu. Bukan orang-orang yang mampu, Tuhan gak cari orang-orang yang mampu. Tuhan cari orang-orang yang mau. Saya mau tutup dengan ini. Lukas 3 ayat 8 sampai 14. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, ini Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Menarik apa yang jadi respon orang-orang yang mendengar pesan dari Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya, berarti lebih dari satu. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes nggak ngasih tahu pelayanan apa yang available, tapi mereka yang tanya, apalagi yang aku bisa lakukan? Ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Sih, ada pelayanan. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dan datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Kami tidak bisa masak, kami tidak punya pakaian, apa yang harus kami lakukan? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Ada pelayanan hitung-hitung ya. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Ini orang yang sama sekali kita pikir nggak cocok untuk pelayanan. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pelayanan security. Iya kan? Ada aja yang bisa dilakukan. Setiap dari mereka bertanya, apa ya? Apa lagi ya? Saya berdoa, Roh Kudus menggerakkan setiap kita. Apa lagi ya? Aku masih bisa melakukan apa? Mungkin aku gak bisa di mimbar, mungkin gak bisa menyambut tamu. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Saudara, waktu saya dengar sebuah kesaksian menarik dari sebuah gereja yang penuh dengan anak-anak muda di Singapura, saya ketemu dengan seseorang yang menurut saya agak di luar tempatnya. Ini kebaktian anak-anak muda begitu penuh, saudara. Itu umurnya mulai dari umur belasan, dari umur 12 sampai 16, 18, awal 20 gitu, penuh sekali. Dan ketemulah saya sama Encim ini yang umur 60 tahun. Saya berpikir, apakah kamu tidak salah gereja? Saya tanya, ngapain ada di sini? Dia bilang, saya ini mantan pilot pesawat. Saya juga dari angkatan udara. Saya datang ke sini karena tadinya saya khawatir. Anak saya ini ikut sekte apa? Kok anak mudanya sangat radikal gitu. Tapi waktu semakin datang gara-gara cuma nemenin supaya dia tidak masuk sekte sesat, akhirnya saya yang masuk gitu ya. Dia berkata, saya dimenangkan. Saya tanya, terus pelayanannya apa? Ngapain di gereja ini? Dia bilang, gampang. Pelayanan saya sederhana. Pelayanan saya cuma ngajak anak-anak yang belum ada tetangga saya,
keponakan saya, mungkin cucu saya, yang saya tahu perlu untuk dijamah oleh Tuhan, saya bawa ke sini. Kalau perlu saya ajak mereka main catur, saya akan main catur. Kalau perlu saya jemput gitu. Tapi intinya kalau saya nggak bisa melakukan apa-apa yang lain, saya intinya gini deh, dia bilang gitu. Saya bagian cari duit supaya mereka habisin duitnya. Saudara, ngomong gitu saudara, terus terang ngomong gini, saya yang bagian cari duit supaya duitnya dihabisin sama yang muda-muda. Melakukan apa saja. Karena saya percaya Om ini atau Encim ini tahu betul urgensinya seperti zaman Niniwe itu. Dia nggak melihat, oh itu nanti masih lama. Tapi dia bisa melihat ada sesuatu yang sangat urgent. Setiap dari kita pagi hari ini, saya berdoa supaya kita juga punya hati yang sama. Saya boleh buka di 2 Raja-Raja 20 ayat 19, ini saya janji ayat terakhir saya. 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Adakah ayatnya? Saya berdoa setiap dari kita tidak ada yang seperti ini. Ini Raja Hizkia dapat nubuatan dari Nabi. Dan dia berkata sama Yesaya, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara, yang disampaikan Nabi Yesaya itu adalah satu kabar buruk. Bahwa karena kamu menunjukkan seluruh bait Allah, suatu kali akan datang musuh dan akan merampok menghabisi seluruh bait Allah, hancur sama sekali. Bangsamu akan hancur sama sekali. Dan tidak akan bersisa lagi. Akan ditawan, akan pindah. Dan dia bilang apa responnya? Ya baguslah, yang penting kan bukan zamanku. Yang penting saya ngalami ora aku, yang ngalami mereka. Embuh kapan, tidak tahu kapan yang ngalami mereka. Saya berdoa itu jangan jadi sikap kita. Karena short-sighted leaders think of security in their lifetime. Pemimpin yang pandangannya pendek itu selalu cuman ngelihat yang penting aku aman. Tapi generations minded leaders think of securing future in their lifetime. Orang-orang pemimpin yang memikirkan generasi, dan saya percaya setiap dari kita memikirkan keturunan kita. Mereka ingin mengamankan masa depan itu sekarang, bukan nanti. Amin. Jadilah seperti Raja Yosia. Pada waktu Yosia mendengar akan perintah Tuhan, apa yang jadi hati Tuhan, dia menemukan gulungan firman Tuhan yang terhilang. Apa yang dia lakukan? Dia buka dan dikatakan he acted immediately. Dia dengan segera melakukan. Tidak nunggu nanti kalau aku sudah tua, tidak nunggu nanti kalau anakku jadi raja. Sekarang. Saya berdoa setiap dari kita jadi orang-orang yang safe, orang-orang yang diselamatkan. Amin. Orang-orang yang diselamatkan cirinya adalah punya hati yang sama seperti pribadi yang menyelamatkan. Amin. Apa yang saya bisa lakukan ya? Kok begini ya? Gereja ini begini ya? Kok begini ya situasinya? Saya berdoa kita jadi orang-orang yang paling gak tahan gitu loh. Kalau kita merasa gak apa-apa, itu kan di kota lain, itu kan di kota besar lain. Saudara, saya baca tadi, dengar ini Jakarta. Saya dengar sekolah, saudara, sekolah internasional di Jakarta. Bukan di Amerika ya, di Jakarta. Masuk kamar mandinya ada 3, saudara. Ada laki-laki, ada perempuan,
ada namanya netral, bukan disability, netral. Sampai tanya sama gurunya, loh ini apa ini? Ini di Indonesia ada kamar mandi netral. Maksudnya apa? Ya ini kami percaya bahwa jenis kelamin itu bukan ditentukan dari lahir. Tapi setiap orang, setiap anak berhak untuk menentukan berdasarkan perasaan dan pilihannya. Bayangin saudara, ini sekolah di Indonesia mengajarkan seperti itu. Nggak habis pikir ya. Di Indonesia netral itu boleh. Saya berdoa setiap hari kita berkata, Tuhan, mission I am possible sama dengan mission I am available. Amin. Mission ini mungkin karena saya mau untuk ikut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu pagi hari ini. Sebagaimana Engkau berfirman melalui Nabi Yunus, kami berdoa Tuhan, Engkau juga berkata-kata dalam setiap hati kami. Dalam bulan ini kami rindu untuk mengalami kedalaman hati-Mu. Dan melalui kitab Yunus ini kami jadi mengerti bahwa apa yang ada di dalam dasar hati-Mu ternyata adalah kami. Dan juga bukan hanya kami yang ada, tapi juga orang-orang di luar hidup kami. Yang berdoa kami bukan jadi orang-orang yang egois, orang yang hanya mementingkan apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi setiap dari kami yang mendengar pagi hari ini, boleh punya greget, punya hati yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik saudara, pengumuman cuma satu, yaitu sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi, jangan melihat pelayanan apa yang sudah ada, tetapi pelayanan apa yang masih bisa ada. Ya, saya tekankan ini. Jadi jangan melihat pelayanan yang sudah ada itu apa, tetapi pelayanan yang belum ada itu apa, gitu ya. Jadi apapun saudara, Anda bisa terlibat. Ya, di dalam pelayanan doa, dalam pelayanan untuk jemput bahkan. Ya, Anda cukup bilang, saya itu punya kemampuan ini, saya punya hati ini. Kira-kira saya bisa kontribusi apa? Saya punya kemampuan ini, saya punya hati untuk ini, saya terbeban untuk ini, apa yang saya bisa lakukan? Amin. Buat Bapak Ibu sekali lagi yang terbeban untuk penghiburan, Anda ingin menolong, kalau ada saudara kita yang dalam kesulitan, kesusahan, saya ingin mengundang untuk boleh ikut trainingnya hari Sabtu depan, tanggal 5 Agustus, jam 9.30 di gereja. Ya, kita akan berbicara, akan diperlengkapi, ada tim dari JBCC yang akan menolong kita untuk mempersiapkan hati, juga mempersiapkan skill kita dalam melayani.